Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fi din, mengkaji kitab Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di kondisi yang lebih mulia di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Sebelum saya melanjutkan pembahasan berikutnya, adakah yang dapat menyebutkan kesimpulan atau pembahasan kita pada pertemuan yang lalu? Ada hadiahnya. Apa pembahasan kita di minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Pembahasan kita minggu lalu apa? Hah? Hah? Kenapa? Yang merasa punya mobil platnya? Mobil apa mereknya? Mobil apa? Merek mobil. Ada 3 mobil yang merasa parkir di jalan ya, di luar jalan. Yang parkir mobil di jalan di luar masjid agar mobilnya busnya nggak bisa lewat. Yang parkir mobil di jalan, busnya nggak bisa lewat. Ya. Baik. Apa pembahasannya? Menutup pintu syirik. Maksudnya bagaimana tuh? Hah? Lupa. Nggak bisa dibelah hadiahnya. Baik. Ada yang masih ingat pembahasan kita minggu lalu? Tentang apa pembahasan kita? Tentang? Iman kepada Rasul, ya. Dengan bahasa lain, konsekuensi iman kepada para Rasul. Baik, silakan dipilih. Ini ada 3. Ada tata cara mengurus jenazah. Ada juga kitab tentang zikir pagi petang dan sesudah salat fardu atau peci. Pilih salah satunya. Silakan. Mengurus jenazah atau yang mana? Baik, masyaallah. Jazakallahu khair. Baik, pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan sebuah kaidah bahwa barang siapa yang mendustakan seorang rasul, maka maknanya dia telah mendustakan seluruh para rasul. Maka Islamnya tidak sah dan iman dia kepada para rasul yang lainnya tidak teranggap. Ya. Adakah yang tahu dalilnya apa? Dalil dari Al-Quran. Apa bunyi ayatnya? Ini ada hadiah, sisa 2 lagi. Peci sama kitab sama buku yang menyebutkan tentang zikir pagi petang. Kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu sebuah kaidah dalam pembahasan akidah bahwa mendustakan seorang rasul maka maknanya seperti mendustakan seluruh para rasul. Maka orang yang mendustakan Nabi Muhammad, maka iman dia kepada nabi-nabi yang lain itu pun tidak teranggap. Karena Allah berfirman di dalam sebuah surat, bunyi ayatnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Ada hadiah nih. Ada yang ingat? Biasanya kalau tidak membawa catatan itu menandakan kuat hafalan. Kalau tidak menjawab menandakan
malu, tawadhu, tidak tahu. Yang mana ini dari 3 kemungkinan ini? Ada yang masih ingat dalilnya? Dalil bahwa mendustakan seorang rasul, ya, maka batallah seluruh iman dia kepada seluruh para rasul. Al-Baqarah, bagaimana bunyi ayatnya? Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya. Di sini tidak menyebutkan bahwa orang yang mendustakan seorang rasul maknanya telah mendustakan seorang rasul, cuma menyebutkan bahwa kaum mukminin mengimani seluruh rasul. Kaum Nabi siapa yang Allah katakan mereka telah mendustakan seluruh para rasul, padahal yang mereka dustakan cuma rasul tersebut? Nabi Nuh alaihi salam, masya-Allah, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul, sedangkan yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh alaihi salam. Silakan diberi kamu kitab atau peci. Buku aja, masya-Allah. Barakallahu fiik. Ini yang terakhirnya. Tu adik-adik kami yang masih jomblo. Apa hukum menikah? Antum yang pakai kacamata. Apa hukum menikah di dalam Islam? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Tergantung pemudanya. Kalau pemudanya seperti antum, wajib, fardhu ain. Bagaimana rinciannya? Kapan hukum nikah menjadi wajib? Ahsan, kalau dia mengkhawatirkan in khasyal la'anatu minkum liman khasyal la'anata minkum dalam surat An-Nisa, jika dia telah mengkhawatirkan dirinya untuk akan jatuh ke dalam hal tersebut. Nah, silakan, fadhal. Semoga Allah segera menganugerahkan kepada antum istri yang salihah. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan jumlah para nabi dan para rasul beserta nama-nama mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya kan? Sudah ini ya. Baik, berikut ini ada beberapa pembahasan penting. Yang pertama, jumlah seluruh para nabi dan para rasul. Adapun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, jumlah mereka ada 25. Ya. Allah sebutkan 18-nya di dalam surat Al-An'am, kemudian yang lainnya pada surat Ali Imran ayat 33, surat Hud ayat 50 dan 61, juga pada ayat 84, juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Baik. Adapun jumlah mereka yang sesungguhnya lebih dari itu. Ya, jumlah mereka sesungguhnya lebih dari itu. Berikut ini sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamil mursalun?" Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para rasul? Qala 300 wa bid'ata 'ashara jumman ghafira. Jumlah para rasul ada 300 sekian belas. Di sini sebutkan sekian belas, tapi dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan ya lebih jelas 315 rasul. Ini jumlah para rasul. Kemudian dalam riwayat Abu Umamah, Abu Dzar radhiyallahu anhu menyatakan, "Ya Rasulullah, kam wafa'u iddatil anbiya?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Nabi menjawab, "Iddatul anbiya 100,000 wa 24,000." Jumlah para nabi itu 124,000. War rusulu min dzalik, jumlah rasul dari mereka yang diangkat menjadi rasul 315 jamman ghafira. Jumlahnya sebanyak 315. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Mishkatul Masabih, riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Adapun yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran ada 25, ya kan? Sudah kita sebutkan beberapa teman yang lalu. Ada yang mau menyebutkan lagi? Ada yang hafal nama-nama para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Adik-adik kami yang masih jomblo, kalau ada yang hafal dapat hadiah insyaAllah.
Ada yang hafal? Ya, sudah 2 kali seingat saya. Kita ulang ya. Ada yang hafal? Antum hafal? Coba ya. Insyaallah minta hadiah sama yang peci putih itu nanti. Yang ada ini ya. Oh, Masya Allah, ini minyak wangi dari Mekah. Silakan. Jumlah para nabi dan para rasul 25 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Adam, kemudian Idris, Nuh dulu. Setelah Nabi Adam adalah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu Idris, kemudian enggak usah kemudian ya. Dan Lut, Hud, Saleh 5, Ibrahim 6, Lut 7, Ishaq 8, Ismail 9, Yaqub 10, Yusuf 11, Syuaib 12, Harun 13, Musa, Daud 15, Dzulkifl, Sulaiman 17, Ayub 18, Yunus 19, Zakaria 20, Ilyasa 22, Yahya 24, Isa 24, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini hadiah. Barakallahu fiik. Bukan dari anak ya? Dari siapa? Dari antum ya? Dari ada yang kasih. Barakallahu fiik. Kemudian di sana ada 2 nama nabi yang tidak tersebutkan nama mereka dalam Al-Quran, tetapi Nabi sebutkan di dalam hadisnya. Yang pertama Syithun, Kesa, ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana nabiyyan bi nassil hadits alladhi rawahu Ibnu Hibban fi sahihih an Abi Dzar marfu'an annahu unzila alaihi 50 sahifah. Bahwa Nabi Syith adalah nabi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa telah diturunkan kepada Nabi Syithun 50 lembar, ya, yang merupakan kitab samawi yang Allah turunkan kepadanya. Siapa namanya? Syithun. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya. Maka kata Ibnu Katsir, wa kana nabiyyan bi nassil hadis, maka beliau adalah seorang nabi sebagaimana di dalam hadis ini. Yang kedua Yusha, Nabi Yusha. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i faqala li syams anti ma'muratun wa ana ma'murun. Allahumma ihbisha alayya syai'a." Nabi menyebutkan bahwa dahulu ada seorang nabi yang berperang, kemudian matahari hampir tenggelam, hampir terbenam. Dia pun berkata kepada matahari, "Engkau diperintahkan oleh Allah dan aku pun diperintahkan." Karena telah disebutkan oleh Nabi bahwa matahari itu terbenam, pergi sujud kepada Allah di bawah arsy-Nya Allahu Jalla wa Ala. Naam. Ya. Maka dia pun berdoa, "Ya Allah, tahanlah matahari ini, jangan engkau biarkan dia terbenam terlebih dahulu." Di sini tidak ada penyebutan nama, tetapi dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan, "Inna syamsa lam tuhbas illa liyusha' layali sara ila Baitul Maqdis." Sesungguhnya matahari setelah semenjak Allah ciptakan belum pernah tertahan, ya, ditunda, ya, terbenamnya, melainkan untuk Nabi Yusha di malam-malam ia berjalan ke Baitul Maqdis. Hadis yang kedua ini menerangkan bahwa ini maksud oleh Nabi dengan kalimat Nabi di hadis Sahih Muslim tadi adalah Nabi Yusha. Ini 2 nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi tersebutkan di dalam As-Sunnah. Yang pertama siapa? Syithun. Hadisnya riwayat siapa? Ibnu Hibban, ya, disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Adapun yang kedua adalah Yusha, ya, hadisnya dengan menyebutkan namanya adalah riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Pembahasan berikutnya bahwa Rasul yang pertama kali Allah utus ke bumi ini setelah Nabi Adam adalah Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Adam adalah Nuh alaihi salam.
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi karena terjadinya kesyirikan. Catatan berikutnya setelah Nabi Adam. Jangan dipolitisir, berarti mengingkari Nabi Adam. Ini bahayanya memotong-motong kalimat. Ya. Rasul yang pertama kali diutus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam karena terjadinya kesyirikan adalah Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengingatkan, wa'lam abi annaka satajidu fi ba'dhi kutubi tarikh anna Idris alaihi salatu wasalam kana qabla Nuh alaihi salam wa anna hunaka ba'dhan akharin mithlu Syith. Kullu hadha kadhibun wa laysa bi sahih. Kata Syekh, engkau akan dapatkan di beberapa kitab tarikh penyebutan bahwa Idris sebelum Nuh alaihi salam, dan bahwa di sana ada seorang nabi yang bernama Syith juga sebelum Nuh. Ini adalah kedustaan dan bertentangan dengan akidah sahihah Islamiyah. Jelas ya? Kenapa? Fa Idris ba'da Nuhin qat'an. Karena Idris alaihi salam itu datang setelah Nabi Nuh secara pasti. Apa dalilnya? Ya. Kata beliau, yang pertama adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Kata Syekh, andai kata ada Rasul yang Allah wahyukan kepadanya karena terjadinya kesyirikan dan wahyu yang Allah turunkan kepadanya ada sebelum Nabi Nuh, maka akan Allah sebutkan selain Nabi Nuh. Tetapi yang Allah sebutkan adalah Nabi Nuh alaihi salam, menerangkan bahawa beliau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus di permukaan bumi setelah Nabi Adam. Dalil yang kedua, kata beliau, firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 26. Allah berfirman, wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan para nabi itu yang diberikan kepada mereka kitab-kitab dari keturunan mereka berdua. Karena Nabi Nuh alaihi salam adalah bapa manusia nomor dua. Bapa manusia yang pertama siapa? Nabi Adam. Kemudian setelah terjadi air bah, datang air bah yang menenggelamkan dan mematikan seluruh orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, maka yang selamat hanyalah kaum Nabi Nuh yang naik ke perahu, yang beriman kepada Nabi Nuh yang hanya beberapa mereka. Dan para nabi yang datang setelah itu adalah dari keturunan Nabi Nuh. Beliau berdakwah alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, alias 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Tayyib. Maka yang datang setelahnya adalah anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Maka beliau katakan bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Ini dua dalil yang beliau sebutkan. Allah sebutkan bahawa para nabi itu dari kalangan Nabi Nuh, dari anak keturunan Nabi Nuh dan anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Andai kata ada nabi atau rasul sebelum Nabi Nuh selain Nabi Adam, niscaya akan Allah sebutkan. Dalil yang ketiga yang sebenarnya lebih jelas lagi adalah hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim yang menerangkan kepada kita kondisi manusia di padang mahsyar. Hadis yang panjang, bisa dibuka dalam Sahih Muslim, dan lebih mudah lagi bisa dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Di sana disebutkan bahawa di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburan mereka, digiring ke padang mahsyar, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak disunat, dan matahari sejarak 1 mil dari mereka, fayakunu nasu fil araq kaqadri ala qadri a'malihim, faminhum man yakunu ila ka'bihi wa minhum man yakuna ila rukbatihi wa minhum man yakuna ila haqwihi wa minhum man yuljimul araqu iljama. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya. Di antara mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke lututnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke pinggangnya, dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Sungguh enggak terbayang bagi kita, ada orang tenggelam dengan keringatnya, tapi yang di sampingnya ada yang tidak tenggelam. Inilah yang namanya ilmu hal yang gaib, yang kewajiban kita adalah mengimaninya.
walladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang Allah sebutkan salah satu dari kriteria hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salam menyatakan, innaka abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Karena seluruh manusia asal usul mereka adalah Nabi Adam alaihi salam. Memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab kami. Maka Nabi Adam menjawab, laqad ghadaballahu alayya ghadaban lam yaghdad mithlah. Sesungguhnya Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Ya Allah melarangku dari sebuah pohon, kemudian aku memakannya. Pohon apa namanya? Pohon apa? Buah apa namanya? Hah? Buah apa ya jamaah? Kok komat kami tapi enggak terdengar suaranya? Hah? Buah apa? Khuldi. Itu penamaan iblis, jangan diikuti. Ya, khuldi itu artinya kekal. Iblis yang menamakan pohon tersebut pohon yang kekal. Iblis merayu dan menggoda Nabi Adam untuk memakan buah tersebut agar Nabi Adam kekal selama-lamanya dalam syurga. Jadi bukan penamaan Allah menyatakan dalam Al-Quran, menukilkan ucapannya iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kata iblis, wahai Adam, ketika menggoda Nabi Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah pohon, kalau kamu memakannya kamu akan kekal di dalam syurga ini, dan kerajaan kamu ini akan abadi, tidak akan hilang-hilang, tidak akan hilang lagi setelah ini. Maka memakanlah Nabi Adam dan Hawa dan pohon tersebut. Ya, sampai setelah itu Allah turunkan dari syurga. Jadi iblis ya mengiming-imingi Nabi Adam bahwa dengan memakan pohon tersebut akan kekal beliau dalam syurga dan kerajaannya itu juga akan abadi. Cukup kita katakan Nabi Adam memakan pohon yang Allah larang di dalam Al-Quran. Pohon apa itu? Tidak Allah sebutkan namanya. Khuldi itu apa artinya? Kekal. Kenapa dikatakan kekal? Iblis ingin mengajak Nabi Adam untuk memakan pohon itu dengan mengiming-imingi, dengan engkau memakan pohon ini kamu akan kekal dan kerajaanmu akan abadi. Jelas ya? Jadi jangan dikatakan buah khuldi, ini keliru. Jelas ya? Taib. Maka Nabi Adam menyatakan, datangilah Nuh alaih. Mereka pun mendatangi Nuh setelah itu. Maka manusia menyatakan, innaka awwalu rusulin arsalahu Allahu ilal ardh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi. Maka memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab kami. Sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari hadis tersebut bahwa manusia di masa itu di hari kiamat menyatakan kepada Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi. Tentunya setelah Nabi Adam. Adapun Nabi Idris datangnya setelah Nabi Nuh alaihi salam. Yang menyatakan Idris sebelum Nabi Nuh ini bertentangan dengan sekian penafsiran ayat yang telah kita sebutkan di atas, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Syekh Utsaimin menyatakan juga bertentangan dengan kesepakatan akidahnya ulama Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jelas ya? Nabi Idris datangnya setelah Nuh alaihi salam. Taib. Berikut ini beberapa kewajiban atas kita terkait iman kepada para rasul. Terkait iman kepada para rasul secara umum. Dan akan saya sebutkan secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita benar-benar memahami iman kepada para rasul. Yang pertama, kewajiban kita tasdiquhum jami'an la nufarriqu bainahum. Kita benarkan, kita imani seluruh para nabi dan seluruh para rasul yang Allah sebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran sebanyak berapa? 25. Dan Nabi sebutkan 2 nama yang tidak tersebutkan dalam Al-Quran, Nabi Syith dan Nabi Yusha. Ya. Ini harus kita imani bahwa mereka adalah para nabi dan para rasul. Tidak boleh kita menyatakan kita hanya mau mengimani kepada Nabi Muhammad tetapi tidak beriman kepada Nabi Isa dan Musa atau sebaliknya. Karena mendustakan seorang rasul maknanya mendustakan seluruh para rasul. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Kadzdzabat qaumun Nuhinil mursalin." Sungguh kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang pertama rasul yang mereka dustakan, dan itulah yang mereka dustakan adalah hanyalah Nabi dan Rasulnya Allah Jalla wa'ala Nuh alaihi salam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi."
Ya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan kepada kita tidak boleh membeda-bedakan antara para nabi dan para rasul dalam beriman. Maksudnya meyakini mereka sebagai nabi dan rasulnya Allah Jalla wa Ala. Dengan memahami poin yang pertama ini, kita dan anak keturunan kita akan selamat dari seruan misionaris untuk mengkristenisasi kaum muslimin. Karena para ulama dalam pembahasan akidah membahas salah satu dari pintu kristenisasi yang dibuka oleh misionaris, mereka menyatakan kami mengikuti Nabi Musa atau kami mengikuti Nabi Isa. Mereka adalah nabinya Allah. Kitabnya samawi juga, Taurat dan Injil. Kalian ikut Nabi Muhammad, sama-sama punya nabi. Cuma kami enggak beriman kepada nabi kalian. Berarti kita sepupu, berarti kita bersaudara, sama-sama beriman. Saya beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, dua-duanya adalah nabi Allah. Kalian beriman kepada Nabi Muhammad, juga nabi Allah. Berarti sama-sama beriman kita. Jelas? Nah, di sini mulai goyang akidah sebagian orang. Tatkala dia meyakini hal bahwa Islamnya orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad, batallah Islam orang tersebut. Karena mendustakan seorang rasul, maka membatalkan iman dia kepada seluruh nabi dan rasul. Orang yang mendustakan Nabi Musa alaihissalam, maka iman dia kepada seluruh para nabi dan rasul itu tidak teranggap menjadi batal. Sebagaimana orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sah iman dia kepada seluruh nabi dan rasul. Karena Allah menyebutkan tadi dalam surat Asy-Syu'ara bahwa kaum Nuh alaihi salam telah mendustakan seluruh para rasul. Para yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh. Alasan yang kedua, karena setiap para nabi dan para rasul memberitakan akan ada nabi dan rasul yang datang setelahnya agar diimani oleh kaumnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa Nabi Isa memberitakan kepada kaumnya bahwa akan ada nabi setelah beliau. Ya wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dalam surat As-Saff ayat 20 juz 28. Nabi Isa menyatakan kepada Bani Israel, aku adalah seorang rasul yang diutuskan kepada kalian membenarkan ajaran Nabi Musa sebelumnya dan membawa berita gembira akan adanya nabi setelah yang bernama Ahmad. Karena Ahmad salah satu dari nama-nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus meyakini anna kullahum adda amanatahu wa ballagha risalatah. Bahwa seluruh mereka itu telah menunaikan risalah syariat yang Allah bebankan kepada mereka untuk menyampaikannya. Tidak ada yang tersisa. Nah, kita harus yakin bahwa Nabi Nuh alaihissalam meninggal, beliau telah menunaikan seluruh kewajiban yang Allah perintahkan kepada beliau. Demikian juga seluruh nabi dan rasul setelahnya. Kita harus yakin bahwa Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mereka telah menunaikan, telah menyampaikan seluruh perintah Allah Jalla wa Ala. Ya. Taib. Apa buah dari iman ini? Buah dari iman ini akan membuat seorang itu tidak bermudah-mudahan membuat tata cara ibadah baru. Karena kapan ada sebuah ibadah yang tidak ada anjurannya, tuntunannya dari nabinya tersebut menerangkan atau mengesankan bahwa masih ada dari perkara agama yang belum tersampaikan dan yang belum disampaikan oleh nabi tersebut. Buktinya ada setelah nabi itu dan belum ada di masa nabi itu. Jelas ya? Oleh karena itu Imam Syafi'i menyatakan man istahsana faqad syarra, atau Imam Malik menyatakan man ibtada'a fi dinillahi faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah fa inna Allah azza wa jalla yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Imam Malik menyatakan barang siapa yang mengadakan perkara ibadah baru dalam agama ini yang tidak ada tuntunan panduan dari Nabi, maka dia telah menyangka bahwa Nabi SAW berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kenapa demikian? Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah turun pada Haji Wada di hari Arafah, hari Jumat ba'dal Asr. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Dan setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram.
Ya, jelas ya. Maka akan membuat seorang muslim dan muslimah mengkaji dan mempelajari setiap ibadah yang ia lakukan adakah tuntunan dan anjuran dari beliau. Karena niat yang baik semata itu tidaklah cukup untuk diterimanya ibadah seseorang di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling ahsan, yang paling bagus amalannya. Penafsirannya kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in dari negeri Basrah, ay akhlasukum wa aswabukum, siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar mencocoki daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan nanti akan saya sebutkan lebih lebar lagi pada kewajiban kita terhadap Nabi terhadap iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum ya. Ini hal yang harus kita yakini. Yang kedua, bahwa seluruh nabi dan seluruh para rasul telah menunaikan kewajiban mereka. Yang ketiga, wujubu ta'atihim wa adamu mukhalafatihim, wajib mentaati mereka dan tidak boleh menyelisih dari pada perintah mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, tidaklah seorang rasul itu diutus melainkan untuk ditaati. Khusus pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah datang banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita untuk mentaatinya dan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan beliau. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kalian merusak pahala amalan-amalan kalian. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah. Dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan Allah menjadikan ketaatan kepada nabinya setelah ketaatan kepada Allah sebagai sumber kesuksesan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Menerangkan kepada kita bahawa kapan seorang itu jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah orang yang merugi, orang yang sengsara dunia dan akhirat. Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah neraka Jahannam. Jelas ya? Nah, ini secara umum. Nah, bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada nabinya, maka buktikan dengan ketaatan. Ya, kita anda pegang ayo cinta ke Nabi, ya, tetapi perintah beliau kita abaikan, larangan beliau malah kita lakukan. Ya, lantas mengaku cinta kepada Nabi hanya karena merayakan hari kelahiran beliau. Sekarang secara logika, ada seorang anak, dia menyatakan saya cukup cinta kepada ibu bapak saya. Saya sangat-sangat mengidolakan kedua orang tua saya. Apa buktinya? Saya selalu merayakan ulang tahun mereka, tapi perintah bapak ibunya tidak dia laksanakan, larangan bapak ibunya tidak dia indahkan. Apakah anak yang seperti ini dikatakan telah mencintai kedua orang tuanya? Hanya sekedar dia telah merayakan hari kelahiran orang tuanya, sekalipun dia tidak menjalankan perintah mereka dan meninggalkan larangan mereka? Jelas? Ini secara logika. Tentu si anak tersebut tidak dikatakan cinta kepada kedua orang tuanya. Buktinya orang tuanya nyuruh, dia enggak mau. Perintah orang tuanya tidak dia indahkan, larangan orang tuanya malah dia langgar.
Kemudian setahun sekali dia merayakan ulang tahun bapaknya atau ibunya. Apakah cukup itu sebagai bukti cinta dia kepada kedua orang tuanya? Sungguh tidak cukup. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW? Beliau memerintahkan umatnya yang laki-laki untuk solat berjamaah 5 waktu, tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan uzur syar'i. Di medan perang Nabi melaksanakan solat jamaah, fa in khiftum farijalan aw rukma, dan dalam surat An-Nisa, ya, dan datang 6 cara solat di medan tempur, ya, dari Nabi SAW, dan beliau praktekkan solat jamaah di medan tempur. Di dalam safar beliau juga melakukan jamaah, dan Nabi menyatakan inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa wa laqad hamamtu an amra bis salati fataqama thumma amra rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i rijalun ma'hum huzamun min hatabin ila rijalin la yashhaduna salata fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Ya, jangan marah sama saya. Ini hadis Nabi. Nabi adalah hamba Allah yang paling santun, yang paling lembut, yang paling hikmah dakwahnya. Tetapi untuk orang yang bermalas-malasan untuk salat isya dan subuh, Nabi vonis mereka munafik. Nabi yang memvonis. Siapa yang berani marah? Hadisnya Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tidak mau dikatakan munafik, jaga salat isya dan subuh berjamaah. Kalau enggak, Nabi yang memvonis kita sebagai munafik. Siapa yang berani membantah dan siapa yang berani melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat subuh dan isya berjamaah, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Dan lanjutannya yang telah saya bacakan teks Arabnya tadi, Nabi berencana untuk mencari rumah-rumah, membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada lelaki-lelaki yang tidak hadir salat jamaah tanpa uzur syar'i. Tetapi tidak jadi Nabi lakukan karena di dalamnya ada kaum wanita dan yang lainnya yang tidak berkewajiban untuk salat jamaah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ulama tafsirnya sahabat Nabi. Beliau menegaskan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha ahadun illa kana munafiqan ma'luman nifaq. Sungguh di masa Nabi kami menilai tidaklah ada orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa uzur syar'i kecuali dia seorang munafik yang sudah pasti kemunafikannya. Siapa yang menyatakan? Abdullah bin Mas'ud, ulama tafsir para sahabat Nabi. Dicantumkan oleh Imam Nawawi, ulama besar, ulama Syafi'i, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sahabat Anas bin Malik menyatakan wa ma takhallafa ahadun illa asa'na bihi dhann. Di masa Nabi kalau kami sudah sering melihat ada orang yang sudah sering tidak hadir salat subuh berjamaah, kami sudah mulai khawatir dia. Jangan-jangan pindah haluan, ya pindah ke saf Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini sekian ayat dan hadis. Nabi memerintahkan umatnya untuk salat jamaah. Kita azan kai musuh nemantangan idami yang di warung kopi. Bahkan saking kerasnya hati sebagian orang, ya di beberapa masjid kita lihat sendiri terkadang salat lagi dilaksanakan, dia cuma numpang istirahat di masjid itu, diduduknya bukan sekedar di halaman, di dalam masjid, di lantai masjid. Ya. Di lantai masjid, sekalian bawa hiburan anak istrinya ke pinggir laut. Solat jamaah lagi dilaksanakan, dia laki-laki. Alah anak datang yang tinggal hedro ni apa? Yang pai datang yang tinggal berhalangan, tinggal haid datang bulan. Hai uragam datang bulan. Nyan ruko babah gem kem solat jamaah lagi ditegakkan. Kalau musafir kita bisa berbaik sangka, tapi kita tahu ini bukan musafir, memang penduduk setempat. Ya, kerasnya hati. Lantas kita ngaku cinta Nabi. Nabi mengharamkan riba. Kita bangun rumah mewah dengan riba, mobil dengan riba, anak sekolah riba, kita sekolah riba, baju riba. Allah ane itu bid ane itu le ane riba. Subhanallah. Ngaku cinta sama Nabi.
Sedangkan Nabi menyatakan dosa riba yang paling kecil seperti menzinai ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Ada yang mau menerima tawaran uang, ini uang buat bapak 100 atau 100 M. Syaratnya itu. Saya kira bek dah kentat dung mina parang puntung dah pelit dengan parang puntung dah pelit. Ya, ada orang menawarkan uang 100 M tapi syaratnya mensetubui ibu kandung sendiri. Ya, kita kejar dia dengan parang walaupun parangnya sudah patah. Karena itu penghinaan terhadap kita dan orang tua kita. Tanpa kita sadari, rumah mewah dengan kredit riba, pinjaman bunga, mobil dengan uang riba, sekolah anak dengan uang riba. Tanpa kita sadari, demi memiliki rumah mewah, mobil mewah, kita rela mensetubuhi ibu kandung kita sendiri. Ya. Itu kekayaan palsu. Ya, kalau kaya aja dengan riba. Lebih baik tinggal di bawah kolong jembatan rumah gubuk tapi dari uang halal daripada uang rumah mewah, mobil mewah tapi dengan uang palsu, uang haram. Nabi menyatakan ayyulahmin nabata min haram fannaru aula bih. Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram maka neraka adalah tempatnya. Naam, Syekh akhiri dengan pembahasan ini. Maka cinta kita kepada Nabi harus kita buktikan dengan ketaatan kepada beliau, mengikuti, menjalankan perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Dan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.